Terima kasih atas penjelasannya tadi tentang bab kedua tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab yang ketiga, yaitu percakapan sehari-hari. Nah, ada 5 yang perlu diperhatikan saat melakukan percakapan sehari-hari atau obrolan dalam sehari-hari. Yang pertama adalah membuat obrolan kecil. Obrolan ringan terkadang digunakan sebagai kata pengantar untuk pembicaraan besar. Misalnya, sebelum adanya konferensi pers dengan atasan atau melakukan wawancara kerja, Anda akan terlibat dalam sebuah obrolan ringan yang dapat dilakukan. Terkadang obrolan ringan ini dapat menjadi strategi untuk kesopanan dan cara bicara yang sedikit lebih luas. Dalam menjalankan sebuah obrolan ringan, kita juga harus mengenal karakteristik dalam obrolan ringan yang terjadi saat berinteraksi. Karakteristik tersebut adalah topik tidak boleh kontroversial. Artinya topik ini tidak boleh sesuatu yang Anda atau orang lain tidak setujui. Misalkan mengenai agama satu sama lain, itu kan sebuah topik yang di luar batas kemampuan kita untuk berbicara secara luas. Jika satu topik itu membangkitkan emosi yang mendalam, maka nantinya topik itu bisa menjadi seperti topik pembicaraan yang akan dibahas selanjutnya nanti saat obrolan terjadi. Dalam melakukan obrolan ringan efektif, terdapat beberapa pedoman. 3 pedoman ini harus diperhatikan. Yang pertama itu menjadi positif. Menjadi positif itu adalah dengan cara membangun citra positif terhadap lawan bicara, agar apa yang diobrolkan nantinya dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, ada peka terhadap isyarat. Obrolan ringan tentunya akan berjalan sangat singkat. Karena itu obrolan yang dapat berlanjut dengan jangka waktu yang panjang ini akan menghasilkan sebuah tanda-tanda yang harus kita mengerti untuk memulai sebuah obrolan yang menjadi yang lebih ke intinya, kita mau ngomong apa gitu loh. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu menekankan persamaan daripada perbedaan. Ini adalah salah satu cara agar apa yang menjadi topik pembahasan bukan menjadi obrolan ringan yang bersifat kontroversial, seperti yang tadi saya bilang, mengenai perbedaan agama atau perbedaan misalnya pemilihan presiden kemarin gitu. Lalu yang kedua ada membuat perkenalan. Membuat perkenalan diri sendiri atau orang lain seringkali menciptakan kesulitan atau kerumitan yang kompleks karena tertimpa oleh fakta-fakta sederhana bahwa semua situasi itu unik adanya. Waktu yang tepat dalam memperkenalkan diri atau menggunakan timing yang tepat untuk memperkenalkan diri itu akan membuat kesan seseorang mempengaruhi bagaimana nantinya hubungan itu akan terjadi. Apakah orang ini akan tertarik dengan Anda atau malah merenggangkan hubungan Anda ada dengan lawan bicara Anda nantinya. Kedua individu yang nantinya akan saling bertukar informasi akan mengaruhi keintiman yang terjalin di antara keduanya, sehingga apa yang harus orang lain ketahui tentang kita itu cukup hanya sekedar informasi yang bersifat ringan-ringan saja, disampaikan sesuai dengan informasi yang kita ketahui. Jangan melenceng dari informasi yang kita ketahui nanti, karena akan berpengaruh terhadap bahan obrolan yang akan terjadi nantinya. Lalu yang ketiga ada membuat alasan. Alasan adalah penjelasan yang dirancang untuk mengurangi reaksi negatif terhadap apa yang sudah kita katakan atau kita perbuat. Tujuan dari membuat alasan sendiri itu adalah mempertahankan citra positif seorang individu yang berkaitan. Motif utama untuk membuat alasan adalah mempertahankan harga diri kita.
atau mempertahankan diri seorang individu untuk memproyeksikan citra positif di kita kepada orang lain yang berhubungan dengan kita. Nah, alasan juga merupakan upaya untuk mengurangi stres yang diakibatkan dari cara orang menawarkan alasan yang baik agar dapat diterima di lingkungan masyarakat, sehingga mengurangi reaksi negatif dan selanjutnya juga bisa mengurangi potensi kinerja buruk dari seorang individu. Karena kalau misalnya seorang individu itu dicap buruk di lingkungannya, maka itu akan berpengaruh terhadap kondisi mentalnya, kondisi pekerjaannya juga, dan malah membuat renyah semua yang ada di hadapannya. Nah, yang keempat ada meminta maaf. Nah, permintaan maaf ini dilakukan sebagai ungkapan penyesalan atau kesedihan karena telah mengatakan dan berbuat sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan pada situasi saat itu. Nah, misalnya dalam penggunaan populer, permintaan maaf mencakup pengakuan atas kesalahan yang terkadang kesalahan tersebut diakui secara eksplisit dan kadang juga dengan implikasi-implikasi yang ada di sekitar. Nah, dalam hal ini permintaan maaf berguna untuk dua hal. Yang pertama untuk memperbaiki hubungan dengan lawan kita berinteraksi, dan kedua adalah memperbaiki reputasi orang yang telah berbuat salah. Jika dalam sebuah hubungan terjadi kesalahan, maka permintaan maaf akan membantu kita untuk mengatasi kesalahan yang ada dan mempelajari apa yang seharusnya kita lakukan untuk dapat mengurangi kesalahan yang ada kemarin atau saat terjadi sebuah peristiwa yang kita nggak tahu. Nah, yang kelima adalah memuji atau pujian. Pujian itu adalah sebenarnya sebuah pesan atau ucapan selamat yang berguna seperti semacam lem interpersonal, atau bisa dibilang salah satu cara untuk mengikatkan diri dengan individu lainnya. Tujuan penting lain dari sebuah pujian itu adalah mempengaruhi orang lain. Tetapi pujian juga telah terbukti mempengaruhi jenis perilaku lainnya. Misalnya ketika seorang pelayan memuji pengunjung pada pilihan menu mereka, itu kan mereka kayak secara tidak langsung mereka meminta bayaran lebih atau tip yang biasanya disebut, karena pujian yang mereka berikan itu kepada para pelanggannya. Pujian tanpa syarat adalah sebuah pesan yang murni positif. Pujian yang dilakukan di belakang atau biasanya kita ngomongin orang di belakang itu sebenarnya itu adalah sebuah penghinaan yang terjadi sebagai sebuah samaran atau sebuah pujian itu. Nah, kadang lebih sulit memberikan pujian terhadap suatu karya atau sesuatu hal yang bagus untuk merespon tanpa ketidaknyamanan atau rasa malu yang berlebih. Nah, yang terakhir ada memberi saran. Nah, saran paling baik dipandang sebagai suatu proses memberi saran atau saran kepada orang lain sedang melakukan sebuah kegiatan. Biasanya menghasilkan perubahan, karena dengan nasihat atau saran yang kita berikan kepada orang lain, maka orang lain tersebut akan kognisinya akan berjalan dan mereka akan berpikir lebih panjang lagi untuk melakukan sebuah tindakan. Terkadang saran berfungsi untuk mendorong seseorang untuk tetap dengan apa yang ia pikirkan atau ia lakukan selama ini. Nah, salah satu jenis nasihat atau saran bentuknya adalah meta advice. Setidaknya meta advice itu bisa kita identifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu untuk menjelajahi opsi dan pilihan. Nah, ini tuh jenis nasihat yang berfokus pada membantu orang untuk menjelajahi opsi yang tersedia. Jadi kita nggak perlu gegabah saat mengambil keputusan. Kita pasti punya 2 atau 3 pilihan. Nah, kita bisa mengikuti meta advice ini. Terus yang kedua ada untuk mencari seorang ahli. Jika dihadapkan dengan permintaan tentang subjek, Anda akan mengerti sedikit tentang nasihat.
atau sering mencari nasihat kepada orang yang lebih ahli di bidangnya. Untuk menunda keputusan, yang ketiga atau yang terakhir, untuk menunda keputusan. Jika diminta saran tentang keputusan yang ada tidak harus dibuat segera. Jadi kita tuh harus mengikuti apa yang ada di pikiran kita juga, atau saran yang telah diberikan orang lain untuk membuat sebuah keputusan. Nah, tapi dengan menunda keputusan itu, kita juga menambah informasi tambahan yang bisa kita kumpulkan. Nah, segitu aja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.